paling demen itu kita kalau nyantunin anak yatimnya dikumpulin ratusan, urusan amplopnya berapa duit kek, yang penting nyohor banyaknya. Maka saya berkali-kali bilangin, alangkah indahnya kalau kita nih belajar bukan cuma nyantunin tiap tahun, kalau bisa ya nyantunin tiap bulan. Emang kita bisa? Bisa kalau mau. Kalau kita bicara satu orang nyantunin 10 berat, karena mungkin kita menganggap perekonomian kita masih biasa-biasa aja. Tapi kalau kita kumpulin dikit-dikit buat bantuin dia sekolahnya, buat bantuin dia SPP-nya, seharusnya kita bisa. Lagi pula kalau anak yatim itu kita kasihin duit melulu, ini biasanya mentalnya terbangun gak bagus. Akhirnya dia selalu mengatakan yang enak begini. Padahal dalam Islam yang terhormat adalah tangan yang di atas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya jangan dibiasain mentalnya minta, tapi mental memberi. Ini fadzalika la yadul yatim wa la yaquddu ala ta'amil miskin. Kemudian Allah berfirman, fawailul lil musallin. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan orang munafik. Jadi orang munafik itu katanya yaitu alladzina yu'adduna sholata ahyanan tadhaharan walladzina hum ghafiluna anha ghairu mubalina biha la yarjuna bi sholatihim thawaban in shallu wa la yakhafuna 'alaiha iqaban in taraku. Jadi orang yang celaka sholatnya adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ulama katakan awalnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik itu Pak, dia nggak peduli mau sholatnya kapan kek, yang penting judulnya kalau dia sholat ketahuan sama orang. Karena orang munafik itu biar dia sholat, biar tahu oh dia orang Islam. Padahal dia bukan orang Islam, artinya munafik. Jadi supaya dikatakan dia sembahyang doang. Dan dia nggak peduli mau sholat dapat pahala kek, kagak kek, bodo amatan. Yang penting orang nganggap gua sholat, itu sahur. Juga dianggap orang yang nggak peduli dan dia nggak takut siksa kalaupun dia ninggalin sholat. Makanya konsep sahur ini berat, sehingga kemudian ulama tafsir mengatakan walam yakul fi sholatihim sahur. Jangan menganggap sholatihim sahur itu orang yang lupa sholatnya, karena kalau orang yang lupa gak masalah. Orang lupa saking khusyuknya kita kerja misalnya, tahu-tahu ya Allah udah lewat dohor ini, nggak dosa itu, kan lupa. Termasuk orang yang tidur sampai pules banget, subuh kesiangan, nggak dosa Pak. Kalau bener-bener kebluk, lah iya ngantuk banget dan dengeran nggak apa-apa. Makanya kalau ada orang yang sholat kesiangan, kan saat bangun harus sholat, ya nggak apa-apa itu. Yang nggak boleh itu adalah orang yang sahur, dilalai hatinya sehingga dia sholatnya kalau memang kira-kira perlu aja. Kalau lagi namu sembahyang, sama di rumah kagak. Atau ada mantu kalau ke rumah mertua, ya Allah bawaannya mau bawa sejadah mulu. Iya sembahyang, dia kata mertua, mantu gua soleh. Padahal dari pintu sholat itu sahur. Juga katanya orang yang sahur juga wa inna maqala an sholatihim sahur bitakhiriha an waqtiha raqsan au fi'liha ma'aqillati mubalatin biha. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 142,
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka ngerjain sholat, mereka ngerjainnya kusala, males. Jadi orang yang males sholat atau malesan sholat itu masuk kepada fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholat. Alladzina hum yura'un, ay inna ulaika sahin an sholatihim humul ladina yura'unan nasa bi sholatihim in shollu. Kata ulama tafsir rahimahullah, makna alladzina hum yura'un sebenarnya bukan cuma sholat. Semua ibadah yang kita lakukan, kalau niatnya ingin dipuji orang, itu namanya yura'u. Kita biasa menyebutnya kalimat riya. Warriya'u talabu ma fid dunya bil ibadah wa talabul manzilati fi qulubin nas. Yang namanya riya itu katanya mencari dunia dengan ibadah, yaitu mencari kedudukan di hati orang. Sholatnya biar orang anggap dia orang soleh, makanya berat yura'un. Dia pergi haji, niatnya biar pulang dipanggil Pak Haji, sama yura'un. Dia sedekah biar orang anggap dia orang paling baik sekampung Rawadas. Dia rajin ke musola biar orang anggap dia orang paling soleh sekecamatan Durensawit. Berat. Bagaimana menjaga hati kita biar ikhlas karena Allah. Yang penting ikhlas dulu karena Allah. Kalaupun kemudian dipuji orang, itu namanya bonus, Pak. Ya nggak usah juga misalnya, ya Allah bang bener bang, sini jangan ngomong gitu udah apa biarin aja. Sebagaimana yang sering saya bilang, kalaupun ada orang manggil kita haji, ya gak apa-apa. Tapi jangan pengen banget dipanggil haji, sampai nama kita ditulisin haji. Betapa beratnya Pak yura'un. Karena ketika ibadah kita ini riya, ini dianggap gak ada apa-apa. Dalam Al-Quran Allah sebutkan perumpamaan orang-orang yang berinfak karena pengen dilihat orang, itu sama saja seperti sebuah batu yang licin, ada abu di sana, kemudian hujan gede. Ya Allah, orang yang berinfak riya itu sama kayak abu di batu yang licin, kena hujan gede banget, ada bekasnya, kagak pingsan. Walaupun bukan berarti kita berhenti beramal, enggak. Guru saya bilang, walaupun masih riya, terus aja dulu. Jangan beranggapan kemudian gue makanya asal kotak amal lewat gue nggak ngisi juga gue takut riya. Gak punya duit kali mah, pakai takut riya. Belajar aja dulu, pelan-pelan tak bersihin hati, ikhlas karena Allah. Bahkan saya pernah mendapatkan orang Pak, yang kalau sodako nggak pengen banget dilihat orang. Saya pernah ngalamin misalnya dia naroinnya di bawah sejadah, atau misalnya dia tahu-tahu ada di kantong duit, dari mana ini ya? Padahal orang bukan mereka, bukan orang yang ngasih Pak. Cuma supaya dia nggak dapetin itu pujian dari orang. Saya sering bilang kepada para jamaah, nyiriin hati kita itu ikhlas adalah ketika kita memberi sesuatu yang kita bagi nggak ngucapin terima kasih, ini hati biasa aja. Bapak ngasih duit sama orang, itu orang habis terima diem aja, makasih kagak, apa nunduk mukanya kagak, tahu-tahu nih hati biasa aja, ya udah biarin. Tapi kalau kita hati masih ngomong setan banget nih orang, lu udah gue bagi padahal makasih kek, dasar udah terima kasih ke orang, itu ikhlas kita udah berkurang. Jadi nyirinnya begitu aja. Jadi kalaupun kita mau dipuji orang kek, kagak dipuji orang kek, biasa aja.
Itu yang dimasukkan dengan yura'un. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Ar-riya'u akhfa min dabibin namlati as-sauda fil lailatil mudlimati alal mis'il aswadi. Bayangin Pak, kata Nabi, riya itu katanya lebih tersembunyi daripada buntut semut yang hitam di malam yang gelap, yang ada itu semutnya di pakaian yang berwarna hitam. Ya Allah, saking susahnya. Buntut semut yang hitam, kemudian adanya di malam yang gelap, nempelnya di baju yang warnanya hitam. Ya Allah, udah kelihatan bisa itu Pak. Itu artinya saking memang betapa susahnya. Lah terus guru kalau saya mau sodako yang bagus itu diomongin apa nggak diomongin? Lagi-lagi tergantung hati. Urusan sodako nggak apa-apa. Intufus sodakati fani'immahi wa intufuha wa tutuhal fuqara'a bahwa khairun. Urusan sedekah mah katanya disembunyiin nggak apa-apa. Intufus sodakati fani'immahi didohirkan nggak apa-apa. Kalimatnya begini. Wa qala al ulama la ba'sa bil iraati idza kana al gharabu bil ibtida'a. Boleh supaya dilihat orang kalau tujuannya supaya yang lain bisa ikutan. Makanya tadi tergantung hati. Ketika diumumin misalnya alhamdulillah Bapak Ulan 1 juta, disebutin namanya Bapak Ahmad, Bapak Udin, supaya niat orang lain tuh si Udin aja yang kerjaannya cuma begitu ngasih 1 juta. Lah kita yang tantang petenteng motor baru ngasih cepet, biar ada ngikutin. Gak apa-apa. Yang penting artinya tuh. Saya bilang betapa susahnya tadi. Kadang-kadang hamba Allah aja belum tentu ikhlas kok. Udah ditulis tuh pertama, hamba Allah alhamdulillah 500.000 rupiah. Kita nyolek temen, lu tahu kagak hamba Allah lagi? Lah siapa lagi hamba Allah? Ada tulisan di situ hamba Allah yang rumahnya di samping musola Al Jabiliyah. Ya, tahu hati ngomong, apa lagi? Hamba Allah yang doyan sedekah mah ini udah kagak ikhlas lagi kita Pak. Tuh. Kemudian wa yamna'unal ma'un. Apa itu al-ma'un? Wal ma'un inda aktsar mufassirin ismu jami'in lima la yamna'u fil 'adah wa yas'aluhu al-faqir wal ghani fi aqlabil aqwal. Al-ma'un itu adalah orang yang disebut celaka salatnya. Pertama yang riya, yang kedua yang enggak mau bantuin orang. Tuwayam namunal mal, apapun itu Pak. Bahkan ulama tafsir mengatakan bahkan cuma urusan minta air, minta garam, minta api itu bagian dari al-ma'un. Tadi di awal saya katakan agama kita mengajarkan berbagi walaupun kita cuma bisa kasih sedikit. Tebang tetangga minta garam pakai dari bagi. Emang miliaran tuh garam. Sama dengan yang saya bilang, tebang tetangga numpang parkir pakai dikempes itu mobil. Pertanyaannya emang kalau ada tanah kita dipakai parkir, tanahnya berkurang? Kagak. Saya sering ngeliat itu, subhanallah, nih orang padahal rajin ngaji, tapi itu tanah di depan kosong ditaruhin batu sama ditaruhin duri-duri. Tebang kita parkir di situ Pak. Atau ada orang ngau, ini juga lagi sama-sama bagaimana kita salah memahami agama. Kalau saya lihat itu rumahnya ada baca ayat kursi, ada tulisan Allah Muhammad, ada. Itu saya ngalamin itu Pak, lebaran kemarin pulang dari masjid, saya kehujanan dari lebaran karena jauh masjidnya. Saya ngau tuh sama sepupu saya, karena hujan saya ngau di luar pagar. Itu orangnya ada Pak, lagi baca kitab. Kita dicuekin, padahal pakai sokok.
Kita dalam hati ngomong, ya Allah mudah-mudahan gue ini diampirin itu, masuk Pak. Kecuali kita kali tato, kali takut dia. Nah perasaan kalau udah pakai songkok, pakai gamis mah jelek-jelek juga Ustaz itu kali. Ya jelek-jelek, mereka begitu Pak. Itu pas dibukain Pak, udah deresnya minta ampun, lepek baru dibuka pagernya. Kita mau masuk udah lepek, kagak masuk disuruh masuk, ya lumayan dah. Padahal kira-kira kalau dari tadi disuruh masuk, apalagi ngelihat kedinginan pakai ditawarin, ya ngepeh dulu ya, ngomong ngepeh dulu tapi teh dikeluarin. Kira-kira doanya melutuk apa lagi? Ya Allah, mudah-mudahan di rumah berkah. Ini kadang-kadang ada juga kita nih modelnya, tampilnya nawarin ngopi, ditungguin gak kuat-kuat. Ada yang begitu Pak. Kalau emang gak punya kopi jangan nawarin apa. Atau misalnya Pak minum ya, Pak ingin ngopi ya. Ya, tapi ngomong doang dari tadi. Kita tunggu dia udah sejam, air kagak, kopi kagak. Ya Allah. Makanya pantas kalau orang Betawi nyebutnya basa-basi. Bahasa yang basi, dibasi semua. Udunya mah nguarin, baru silakan minum. Apalagi saudara kita datang nih, jangan cuma ya udah izin pulang baru kita ngomong ya baru suruh makan. Dari tadi apa kan? Udah kita mau pulang baru ngomongin ya empor lu baru nyiapin makan. Udunya mah tadi ngomongnya, nggak pulang dia enggak. Apalagi kita lihat waktunya Pak. Iwayam naun al-ma'un. Hati-hati. Makanya saya katakan surah Al-Ma'un adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang luar biasa, yang bukan hanya mengajarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana hablu minan nas, berbuat baik sama orang lain. Tadi saya bilang cuman nyediain buat ngauk kagak bayar, cuman nyediain tanah buat parkir orang itu nggak jadi berkurang tanah kita, tapi insya Allah pahalanya mengalir karena kita telah berbuat baik sama orang lain. Inilah para hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya bahas tafsir surah Al-Ma'un agar kita memahami bahwa menyayangi anak yatim nggak mesti hanya 10 Muharram. Ya 10 Muharram bagus, tapi alangkah indahnya agar kita berusaha berbagi kepada mereka berkesinambungan. Insya Allah apa yang kita kasih akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ilmu Musholah Jamiliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Seperti biasa mungkin ada hal yang mau ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pada saat sholat wajib kayak Ya. sudah ketinggalan jamaah gitu kayak. Ya. Assalamualaikum. Kita apa termasuk kodok gitu kayak. Lagi sholat berjamaah. Berjamaah sudah selesai gitu. Assalamualaikum. Kita baru nyampe. Oh baik. Terus yang kedua kayak Ya. ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal tapi sudah nikah lagi. Tapi dia masih merasa dia tuh anaknya yatim Ya, gitu. baik. Meminta terus untuknya ada Ya. yatim dan anak yatim. Ya, baik. Baik. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan sholat qadha itu adalah ketika sholat di luar waktunya. Jadi selama masih ada waktu zuhur misalnya, maka itu bukan sholat qadha namanya. Kita tahu sholat zuhur itu misalnya mulai dari jam 12:04 sampai jam 3 sore misalnya. Selama masih di jam itu, kita bukan qadha namanya, masih sholat di waktunya. Tapi kalau udah lewat, mau asar baru sholat zuhur, apalagi asar udah lewat, bangun tidur baru bangun jam 4, dari jam 11 bangun jam 4, berarti kelewat zuhur udah Pak. Maka itu namanya sholat qadha, karena kita udah ketinggalan waktu. Kalau tadi kasusnya ketika orang sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
kita baru nyampe belakang sholatnya, kita tidak termasuk sholat qadha. Kalaupun kita terlambat berjamaah, itu namanya masbuk, bukan sholat qadha. Itu yang pertama. Yang kedua, rahimahullah, apakah kedudukan anak yatim itu hilang ketika ibunya sudah nikah lagi? Jawabannya tidak. Anak yatim itu nggak ada ketentuan, walaupun emaknya udah nikah lagi, Pak. Itu bocah masih yatim. Justru ketentuannya adalah selama itu anak belum balik. Kalau misalnya anaknya udah kerja, masih minta aja kan anak gua anak yatim, lah bukan lagi. Tapi kalau dia udah punya bapak sambung, bapak tiri, dia tetap yatim, Pak. Walaupun sebenarnya yatim itu kan gak mesti kita bantuin dengan uang, gak mesti. Tentu kita lihat-lihat juga, kalau memang yatimnya bapaknya kaya, jangan. Misalnya acara santunan, lo bagi, tahu tuh dibagi cuma 50.000, lo bapaknya dia konglomerat, dia yatim. Tapi tetap dia yatim namanya. Maka dia gak mesti kita kasih. Tapi jangan berbuat dolim kepada dirinya. Karena walau bagaimanapun dia anak yatim. Misalnya jangan caplakin palanya, jangan dolimin dia, terutama kepada bapak sambungnya tadi. Makanya Pak, orang yang berkah itu adalah orang yang menikahi seorang perempuan janda yang punya anak yatim. Jadi kalau bapak niat menikah, pilihlah perempuan yang janda punya anak yatim. Artinya suaminya meninggal. Ya kalau ada begitu menikah. Jadi ngurusin anaknya, ngurusin emaknya, itu lebih berkah. Yang penting jangan dolimin tuh anaknya. Biarpun lu gak punya apa-apa, tong tenang aja. Pokoknya kamu bapak yang ngurus sekolahnya sampai selesai. Ini baru bapak yang hebat, Pak. Tapi kalau nyari janda yang kaya, anak yatimnya yang didolimin tadi, dosanya. Jadi zaman Nabi banyak sekali kejadian seperti ini. Menikahi perempuan yang padahal anak yatimnya punya warisan banyak, yang ngedolimin bapak tirinya tadi, bapak sambungnya. Jadi kalau mau nikah lagi cari tuh janda yang suaminya meninggal, yang anak yatimnya 9. Iya, anak itu 9 yang kecil banget, bapaknya ngurusin baru berkah. Tapi jangan dimanfaatkan tadi. Mumpung ada 9 dibawa kemana-mana di proposal. Anak yatim bu, anak yatim bu, lu kan bapaknya. Yang ngurusin emaknya doang, sayang sama emaknya, sayang sama anaknya loh gurunya. Ya demikian, Allah wa'ala. Ya, ada yang lain? Cukup? Baik hadirin jamaah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan dapat kita manfaatnya pulang. Mari bersama dan taktimkan majelis ilmu yang mulia dan bersama bacakan doa. Al-Fatihah ila hadihi wa ala kulli min sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.